kehidupan pasca wafat meninggalkan dunia. Alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya menginap di dekat sini karena masih ada kegiatan sampai malam. Tadi sebelum berangkat saya sempat mengeluarkan ayat-ayat, sempat nulis saya, dan alhamdulillah sudah saya bawa, jadi kita bisa urai dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan dua kata. Satu, ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Ya, saya sudah tuliskan ini tadi sebelum berangkat, nanti kita bacakan. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang maksud adalah dinding pemisahnya, baik itu dengan dunia yang sebelumnya ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan, mengalami kematian, maut. Saya ingin tunjukkan betapa detailnya Quran berikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Ini. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya. Dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya, 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim berproses. 40 hari ketiga mudghah, berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3 120 hari. 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, sawai fa idza sawaituhu sawwa ya, fa idza sawaituhu, ini sawwa.
Bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan, maksudnya proses penciptaan itu berlangsung, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta, dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu sama-sama roh, tapi ketika masuk kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih, belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal. Baru ditiupkan, baru masuk. Nah, setelah masuk kan terbimbing kita. Dilahirkan, beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat? Itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah, saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat, butuh fokus. Ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Nah, kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu kalau sudah masuk keranda ya, kalau dia meninggal itu mayit namanya, sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya, diangkat. Nah, orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur, itu semua tinggal amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal apanya? Amalnya. Yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh, harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya? Suami meninggal, istri ikut? Tuh, udah jawab sendiri, enggak. Istri meninggal, suami ikut? Tuh, makin kencang, enggak. Ya kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi. Yang ikut apanya? Nah, kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada, sebelum meninggal, udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga. Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Jelas? Baik. Tenang, pelan-pelan. Tenang. Baik kan? Pelan-pelan. Nafas akan kedatangan apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kedatangan maut. Ini batasnya disebut ajal. Kalau sudah sampai di ajal ini, maut tiba. Siapa yang ditugaskan membawa maut?
Quran lagi, kita pakai Quran aja, nggak usah ngarang ya. Kan kita kembalikan ke Quran tadi. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Firalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu semuanya, telah ditugaskan satu malaikat membawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Khusus satu malaikat tugasnya membawa maut saja. Jelas? Itu yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Israel, ya kan? Israel. Yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah, nggak lihat-lihat. Pokoknya tiba waktu ambil, nggak bisa nawar. Ya, ada dulu rasul yang dekatnya. Jadi rasul di bumi itu punya teman rasul dari langit. Rasul dari langit itu maksudnya malaikat. Ada rasul yang temannya itu malaikat maut. Contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Itu sahabat dari malaikatnya, malaikat maut. Tapi apakah ketika tiba ajalnya diberikan diskon? Tidak. Tiba ajal selesai. Ya, tiba ajal selesai. Jadi kalau sudah tampak dan tiba ajalnya, maka tiba malakul maut, selesai urusannya. Tinggal pertanyaannya ketika tiba ini bakal cukup atau tidak. Jelas. Nah, sebelum sampai ke fase ini, ajal tiba, maut tiba, maka orang-orang yang masih mendapati nafas sebelum tibanya maut disebut mayyit namanya. Mayyitun. Mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan wafat. Jadi seorang nabi pun wafat. Apalagi kita yang bukan nabi, wa innahum mayyitun. Dan mereka pun semuanya itu akan wafat juga. Jadi orang hidup yang belum wafat disebut apa namanya? Mayyit, calon mayit. Akan meninggal. Jadi jangan takut dengan kematian, karena ditakutin pun percuma, meninggal juga. Gerbang pemisahnya kan kematian, ya. Karena itu orang beriman gak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja, yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar gak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya salah bekal. Takut itu artinya apa? Gak punya bekal. Dan biasanya orang yang gak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau gak ada bekal gak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detail. Jadi kita temukan mayit ini. Ini masih ada nafasnya. Lalu datang maut, lihat katanya, derivasi katanya. Mayit datang maut, ini ada tasdidnya. Gambaran dari nafas. Datang malakul maut, mengambil nafasnya, datang malak, mengambil nafasnya lewat maut. Kalau diambil, berubah namanya dari mayit jadi mayit namanya. Tasdidnya hilang. Maitun. Lihat, ini ilmunya mahal karena tidak mudah mendapatkan kitabnya. Nah, saya meneliti karena saya fokus meneliti di kajian kebahasaannya. Saya mengambil jurusan formal di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran karena kecintaan pada Quran. Nah, ini tidak mudah mendapatkan ini. Jadi ini bukan ilmu otak-atik. Dan saya nggak punya TikTok. Sekali ketik diketok gitu ya, nggak ada. Saya nggak punya. Ya, saya cuma dua yang nggak punya. Satu Twitter, kedua TikTok. Saya nggak punya. Jadi kalau ada akun mengatasnamakan nama saya, itu bukan saya. Jelas ya? Yang lain ada yang formal. Balik ke sini. Ini kalau sudah diambil nafasnya, meninggal, datang maut, ini jadi hilang tasdidnya, jadi sukun begini. Maitun. Coba baca yang ini. Mayyitun, yang ini. Tuh.
Perhatikan baik-baik. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Ini mahal sekali ilmunya. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Sukun itu artinya apa? Mati. Ya kan? Bukan hanya mati. Kalau ada sukun kan dimatikan kan? Bukan hanya mati. Sukun itu seakar dengan kata sakinah, artinya tenang. Usahakan kalau wafat, kalau meninggal, kalau mati, usahakan wafatnya tenang. Tidak mungkin orang tenang itu kecuali punya amal yang baik. Nah, amal yang baik itu dilahirkan lewat apa? Dari ketaatan, dari bekal yang dikumpulkan. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan, bahasa Arabnya disebut dengan tuma'ninah. Dari itma'anna yatma'innu. Bukankah saat sholat ada tuma'ninah? Ruku' tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna raki'ah. Sujud tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna sajidah. Apa yang dimaksud tuma'ninah di sana? Merasakan kenikmatan dalam ibadah sehingga meresap ke dalam jiwa. Pancarannya dalam aktivitas. Nah, kalau banyak dikerjakan sifat ini memberikan pengaruh ke nafas. Nafas kalau banyak diisi tuma'ninah, maka dia akan punya sifat tuma'ninah. Sifat yang melekat kepada nafas berubah katanya dari tuma'ninah menjadi mutmainnah namanya. Nafas yang memiliki tuma'ninah disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang karena sudah punya banyak bekal. Ya kan? Sekarang cepat tinggalkan dunia, pulang. Nah, ini yang akan kita bahas. Kamu cepat pulang. Aku sudah ridha dengan kegiatan dan bekalmu selama hidup di dunia. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku siapkan saat kau meninggalkan dunia ini. Makanya ketika mendapatkan kalimat itu, hatinya makin tenang. Itulah yang menyebabkan orang meninggal itu ada yang senyum. Ya kan? Terus tiba-tiba punya waktu sujud, saking bersyukurnya. Sayyidah Asia, istrinya siapa? Firaun. Bukankah saat diikat di tiang dan akan dieksekusi, tiba-tiba beliau berdoa kan? Ya? Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon anugerahkan aku keselamatan dari buruknya siksa Firaun. Jadi beliau ingin menunjukkan manfaat dari keimanan saya selama ini. Ya Allah, tolong buktikan sebelum saya wafat. Ya, jangan berikan kepada saya rasa untuk dihukum oleh Firaun. Maka apa yang Allah tampakkan? Allahu Akbar. Saat diikat itu, tiba-tiba ditampakkanlah tempat indahnya di surga. Istananya ditampakkan. Lalu beliau tersenyum. Saat senyum itulah kemudian diwafatkan oleh Allah sebelum mendapatkan hukuman Firaun itu. Dan saat senyum itulah Firaunnya komen. Itu langsung dislike saja. Ya. Kan kalau ada orang komen, like, share, and ya. Kalau ini dislike saja langsung. Apa kata Firaun? Ini perempuan mau disiksa kok malah senyum. Karena ada yang tidak tampak dalam pandangan manusia sebelum seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup bekalnya, tenang jiwanya, ditampakkan tempat pulangnya dan pulang dia dalam keadaan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah, ini sudah fitrah, teman-teman. Sukun ini fitrah, kalau sedang mayit sukun. Cuman nggak banyak orang sadar ketika melihat sukun. Saya melihat sampai orang Jepang pun bikin film animasi, ya, itu yang Dragon Ball itu loh. Yang tulisan Susuke Watanabe tahun 96. Ya kan? Son Goku saat mengkamehameha Piccolo kan, ya kan? Tiba-tiba mati, atasnya ada bulatan kan? Anda bayangkan, orang-orang yang bikin tulisan, bikin cerpen, bikin komik macam-macam, itu sudah fitrah ini ada bulatan ini. Tapi orang beriman beda cara pandangnya. Saya nggak nonton, cuma saya senang baca. Jadi saya berpikir orang sadar dengan teorinya, tapi kita diberikan oleh Allah keimanan, seharusnya kita sadar dengan imannya. Nah, sekarang kalau sudah paham ini secara teoritis, kita bahas apa alamnya yang dimaksud di sini. Apa persiapannya selama hidup menjadi mayit di sini dan bagaimana kita menyusunnya, itu yang coba kita uraikan dalam bagian kedua di materi kita. 1. Yang pertama kita mulai dari barzakh dulu yang paling sedikit. Kata barzakh, ba, ra, zai, kha. Barzakh.
Kata barzakh bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia berarti pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Perhatikan sini pelan-pelan. Ini ada dinding kan? Ya, di depan. Dinding ini kan memisahkan ruangan di sini dengan yang di belakang ya. Baik. Lihat lagi dinding yang ada kaca di samping. Teman-teman lihat dari luar ke kanan. Ada dinding ya? Itu pemisah kan ya? Kelihatan nggak dindingnya? Nah, karena kelihatan itu nggak bisa disebut barzakh. Jelas? Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan satar kalau nampak remang-remang, hijab kalau nampak tertutup sama sekali. Jadi kalau nampak remang-remang, nutup tapi masih kelihatan remang-remang, nggak nyata kelihatannya, itu disebut satar namanya. Satrun. Satara, yasturu, satran. Satara, yasturu atau satara, yastiru. Sudah? Satran. Pernah dengar sutrah? Sutrah ya? Kalau mau sholat ada sutrah kan? Nah, kenapa sutrah disusun tidak terlampau tinggi sehingga nampak keadaan keseluruhan bagiannya? Jelas? Yang penting ada pembatas yang ketahuan kalau orang mau lewat itu, ada orang sholat gak boleh dilewati. Tapi kalau penutup total begini, gak terlihat di belakang ini ada apa, maka disebut hijab namanya. Hijab dari kata hajabah. Ibu itu pakai hijab atau pakai sutrah? Ayo, saya ulangi, hijab atau apa? Sutrah. Kalau pakai hijab, maka pakailah penutup itu sehingga tidak tampak dari yang dihijabi itu. Jadi jangan sampai menggunakan penutup tapi bagian dari tubuh itu masih tampak secara remang-remang. Itu bukan hijab namanya. Itulah kenapa disebut dengan hijab dan diberikan isyarat agar dilonggarkan itu yudnina min jalabibihinna. Direndahkan, dilonggarkan supaya dengan longgar dan rendah itu, maksud rendah itu diturunkan bukan diangkat, ya. Supaya tertutup sempurna dan tidak tampak bagian dari tubuh sekalipun lekuk atau remangnya. Paham? Tapi di sini tidak disebut dengan sutrah, tidak disebut dengan hijab. Sebab hijab kalau dibuka terlihat. Tamam? Untuk alam ini sifatnya disebut dengan barzakh, bukan sutrah, bukan hijab. Jadi kalau antum mendapati dua bagian, ini satu A, ini B, paham? Ini ada pembatas yang tidak menyatukan ini, nggak bisa ketemu nih. Di sini nggak bisa ke sini, nggak bisa ketemu, ini nggak bisa ketemu. Ya, tempatnya misalnya kelihatan tuh, dari sini kelihatan, tapi nggak bisa mempertemukan ini. Ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ini barzakh namanya. Kalau di lautan yang luas, yang besar, pernah melihat misalnya di YouTube, ya, atau National Geographic, ada tiba-tiba ikan, terus balik lagi, ikan, balik lagi. Ketika diteliti ternyata itu pertemuan dua arus di situ, ya. Kemudian tiba-tiba ada pembatas di antara dua itu sehingga ikannya nggak sampai ke tempat lain. Begitu nyampe ke sini, balik lagi, nyampe ke sini, balik lagi. Dan dahsyatnya karakteristik ikan di wilayah ini tidak sama dengan ikan di wilayah sini. Dan itu kalau dicari di kitab manapun, keterangan itu ditemukan di kitab suci hanya dalam Al-Quran. Surah ke-55 ayat 19 sampai ayat 20.